Kawanku sedunia, kalau mau bicara jujur tentang efisiensi, pilkada hanya untuk pilih gubernur. DPRD kabupaten dan kota dihapuskan saja, seperti di Jakarta. Gubernur terpilih di pilkada, berhak milih wali kota maupun bupati di wilayahnya dan anggota DPRD provinsi, bertanggung jawab awasi wujudkan janji kampanye gubernurnya. Rakyat Indonesia tidak butuh politikus di DPR RI yang hanya jujur, tapi politikus yang juga berani bertindak dan bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Di ujung tahun 2025, sebuah wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah atau pilkada ke DPRD dilempar ke publik. Wacana ini diumpankan oleh Partai Golkar yang menginginkan agar pilkada kembali dilaksanakan di DPRD. Gerindra, PKB, dan PAN menyambut umpan tersebut dengan mendukung usulan Partai Golkar. Partai Demokrat dan PKS yang masuk dalam koalisi pemerintahan mengaku sedang mengkaji usul tersebut. Partai Nasdem cenderung pasif dengan belum ada pembahasan dan keputusan soal wacana pilkada tak langsung. Sementara sikap PDI Perjuangan tanpa menoleh ke kiri dan ke kanan dengan tegas menolak usul pilkada dipilih DPRD. Sikap yang sama ketika dinamika yang pernah terjadi, bahkan lebih keras, di tahun 2014 saat DPR RI sempat mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang menghapus pilkada langsung dan mengembalikan ke DPRD. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu sampai mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 untuk membatalkan undang-undang tersebut dan mengembalikan pilkada langsung. Secara logika, bila konsisten, sikap Partai Demokrat sejatinya sama dengan sikap PDI Perjuangan. Namun, mungkin posisi Partai Demokrat yang kini menjadi partai koalisi pemerintah membuat mereka bisa saja mendukung kembali pilkada lewat DPRD. Megawati, terlepas dimanapun PDI Perjuangan berada, di koalisi atau di luar koalisi pemerintahan, sikapnya tetap sama. Rakyat tidak boleh kehilangan hak pilihnya hanya karena teknis atau biaya. Prinsip Mega jelas, ambisi kekuasaan jangan sampai memangkas hak rakyat memilih pemimpin mereka. Dan mungkin demokrasi memang mahal, tapi kehilangan kedaulatan rakyat jauh lebih mahal. Jika pilkada dilaksanakan di DPRD, politik uang akan bergerak di ruang gelap. Suap antara elit dan DPRD, kejahatan dengan menculik keluarga atau anggota DPRD akan terjadi. Dan yang paling mahal, rakyat kehilangan akses menagih janji pemimpinnya. Sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, perintah Mega sangat clear, bahwa kadernya yang duduk jadi anggota DPR RI harus menjadi pagar utama menghalangi perubahan pilkada langsung ke DPRD dalam memilih kepala daerah. PDI Perjuangan, sebagaimana perintah Mega, tidak boleh ikut arus pragmatisme. Pun rakyat tidak boleh dianggap sekadar sebagai objek yang tidak siap berdemokrasi. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, rakyat harus terlibat secara langsung sebagai bentuk nyata dari kedaulatan rakyat. Karena itu, tolak pilkada tidak langsung, karena berkhianat pada rakyat. Kawanku sedunia, kalau mau bicara jujur tentang efisiensi, pilkada hanya untuk pilih gubernur. DPRD kabupaten dan kota dihapuskan saja, seperti di Jakarta. Gubernur terpilih di pilkada, berhak milih wali kota maupun bupati di wilayahnya dan anggota DPRD provinsi, bertanggung jawab awasi wujudkan janji kampanye gubernurnya. Rakyat Indonesia tidak butuh politikus di DPR RI yang hanya jujur, tapi politikus yang juga berani bertindak dan bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara.